Halo teman-teman semua, balik lagi nih bersama aku Iko ya di channel Belajar Kimia Asik. Nah, kali ini aku akan membahas soal kelas 10 nih. Nah, kadang-kadang kelas 10 ini masih belajar mengenai nama-nama suatu senyawa gitu ya. Terus juga gimana reaksinya. Nah, ini kita akan bahas di sini. Jadi, soal kayak gini itu waktu zaman aku dulu ya, aku tuh angkatan 2015 itu banyak banget tuh soal-soal UN yang kayak gini nih teman-teman. Jadi kita bacain ya. Senyawa kalsium karbida. Nah, kalsium karbida tuh kayak gimana sih? Nanti kita akan lihat ya. Bila terkena air, akan bereaksi menghasilkan kalsium hidroksida dan juga gas asetilena ya. Gas asetilena biasanya digunakan untuk mematangkan buah dan mengelas. Persamaan reaksi untuk reaksi tersebut adalah seperti apa? Nah, kalau kalian bingung kalsium karbida kayak gimana sih, Kak? Kayaknya pernah dengar. Nah, kayak gini nih teman-teman. Biasanya kalau kayak gini tuh kayak batu gitu ya, itu kalian masukin ke buah, bukan masukin ya, kayak dimasukin ke dalam kantong plastik yang berisi entah mangga ataupun pisang gitu ya. Nah, nanti mereka akan lebih cepat dalam matangnya gitu isi buahnya itu. Oke? Nah, jadi teman-teman, kalsium karbida ini tuh kita akan mencari rumus kimianya ya. Ini rumus kimianya apa sih gitu. Rumus kimia tuh rumus molekul ya, rumus kayak misalnya H2O itu kan air. Nah, air kan kalian udah tahu dong harusnya ya H2O gitu ya. Ya kan? Bukan HO, bukan HO2, bukan ya, tapi H2O. Kalsium hidroksida. Nah, nanti kalian akan cari tahu ya kalsium hidroksida itu apa, oke? Nah, jadi kalsium karbida itu gimana sih, Kak? Cara taunya, Kak? Nah, jadi kalsium karbida ini kan terdiri dari dua macam ya. Dua macam apa ya namanya ya? Ya, komponen ya. Ada kalsium. Nah, kalsium tuh bagian logam dan ada karbida nih. Karbida itu bagian dari non logam atau aku kasih NL aja ya. Nah, biasanya kalau logam bergabung sama non logam, nah nanti dia nggak akan tahu nih kita kayak ada angka 2 kah, ada angka 3 kah, ada angka 4 kah gitu. Contohnya gimana, Kak? Kayak CO2. CO2 itu kan misalnya karbon dioksida ya. Karbon dioksida. Diok dioksida gitu ya. Nah, di ini kan menandakan bahwa ada dua karbon ya atom C, oksida ya O gitu kan, berarti CO2 gitu. Nah, kalau ada logamnya biasanya tuh nggak dikasih tahu gitu ya. Ya, kalian harus paham sendiri ya. Nah, kalsium itu kan rumus rumus kimianya gitu ya, rumus molekulnya adalah atom Ca ya teman-teman ya. Kalsium Ca. Nah, kalau karbida apa, Kak? Kalau karbida itu adalah atom C nih teman-teman. Tapi C yang bermuatan negatif. Jadi itu C yang berikatan dengan C lainnya, tapi ikatan rangkapnya 3 kayak gini. Nah, dia berikatan dengan C lagi, nanti ada elektronnya 2 biji kayak gini. Nah, karena ada elektronnya dia bermuatan negatif gitu. Nah, kalsium di sini muatannya adalah 2 plus ya, teman-teman ya, 2 plus. Makanya nanti kalsium karbida itu adalah CaC2 gitu ya, teman-teman ya. Karena C ini kan ada 2 biji dan muatannya negatif dua-duanya kan. Jadi C2 2 min gitu. 2 min ketemu 2 plus ya, ini kan min, min ada 2 ketemu 2 plus ya netral ya. Jadi CaC2. Nah, cari aja nih CaC2. CaC2 ada di opsi D dan opsi E. Nah, kalau K ini adalah kalium ya. Ini K tuh kalium. Bukan kalsium ya, teman-teman ya. Nah, nanti dari sini kan kita udah tahu nih. Berarti ada CaC2 ditambah sama H2O ya. Menghasilkan apa? Menghasilkan kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida ya kita tulis di sini deh. Kalsium hidroksida. Nah, tadi kan kalsium itu Ca ya, teman-teman ya. Ca golongan 2 berarti dia muatannya 2 plus. Hidroksida itu, teman-teman, hidroksida itu adalah
zat yang namanya OH. OH gitu. O sama H itu adalah hidroksida, di mana muatannya adalah negatif ya. Nah, makanya nanti karena di sini minnya 1, plusnya masih ada 2, berarti OH-nya harus ada 2 nih teman-teman ya. Jadi di sini adalah Ca yang berikatan sama OH, tapi OH-nya ada 2. Kenapa ada 2, Kak? Ya karena di sini minnya 1. Kalau CaOH doang, muatan totalnya itu CaOH plus ya. Masih ada plusnya. Nah, supaya plusnya hilang, kasih OH min lagi gitu ya. Jadi CaOH 2. Ditambah apa? Ditambah C2H2. Gitu, teman-teman. Nah, nanti kita tinggal setarain aja nih antara atom-atomnya. Ca-nya ada 1, Ca-nya ada 1. Terus C-nya ada 2, C-nya ada 2 ya. Terus H-nya ada 4 nih. Di sini ada 2, di sini ada 2, di sini baru 2 ya, di sebelah kiri tanda panah. Berarti harus kita kalikan 2. Nah, yang seperti ini yang mana? Yang opsi D. Gitu, teman-teman ya. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D ya. Oke?